Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Selamat malam untuk rekan-rekan guru sekalian. Semoga dalam keadaan sehat walafiat, amin. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan mencoba mengupdate informasi terbaru Kakak Guru tahun 2022, yang mana di sini datang dari salah satu media elektronik yang sangat terkemuka yang selalu membahas informasi terkait P3K, yaitu dari jpnn.com. Di sini baru saja ada info terkait pemerintah fokus mengangkat P3K, tidak membuka penerimaan CPNS 2022, kata Pak Bima ya. Jadi ini dilansir di jpnn.com Manokwari. Jadi sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru membantu channel ini, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi dari kami. Disclaimer untuk video ini bahwasanya seluruh isi video dalam konten ini jadikan saja sebagai salah satu tambahan referensi Bapak Ibu, dan untuk informasi resmi tetap kita menunggu berita terbaru dari Kemendikbud, Panselnas ya, dan tentunya di portal SSCASN. Oke, di sini kita akan membahas sedikit terkait berita di jpnn.com ya, terkait pemerintah fokus mengangkat P3K, tidak membuka penerimaan CPNS 2022, kata Pak Bima. Nah, jpn.com, Kepala Badan Kepegawaian Negara Bapak Bima Haryawibisana itu mengatakan bahwa pemerintah fokus mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K pada tahun 2022 ini. Jadi di sini kita bisa melihat ya, salah satu info yang cukup menggembirakan, terutama bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos passing grade maupun yang belum lolos PG, bahwasanya di tahun 2022 ini pemerintah itu akan fokus Bapak Ibu ya dalam proses pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Wow, ini tentunya menjadi sinyal yang bagus ya buat rekan-rekan guru sekalian. Oleh karena itu, Bima menegaskan tidak ada pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil CPNS tahun 2022. Nah, di sini dikatakan ya, Bapak Bima menegaskan tidak ada pembukaan penerimaan calon pegawai negeri sipil ya. Ini dilansir di JPNN Bapak Ibu ya, bukan admin yang bilang, tapi di berita yang kita bacakan ini di jpnn.com ya. Nah, tetapi admin sih sebenarnya berharap ya kalau misalkan ada pengangkatan P3K juga ada penerimaan CPNS ya, terutama untuk jurusan teknis non guru ya, seperti itu. Di sini dikatakan ya, kami tahun ini ya hanya fokus mengangkat P3K karena menyangkut dengan tenaga honor di daerah yang menjadi fokus dan harus selesai sebelum November 2023, kata Bima Haryawibisana di Manokwari, Papua Barat ya, di Papua Barat yang dikatakan ya, Senin 16 bulan 8 tahun 2022. Jadi salah satu alasan ya sehingga BKN ini fokus untuk mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu karena ada proses pendataan ya, ada proses pendataan honorer di daerah, kemudian ada batas ya bahwasanya untuk peniadaan honorer ya itu sebelum November 2023, atau penghapusan honorer itu sebelum November 2023. Sekali lagi ya, ini menjadi salah satu bukti ya betapa pentingnya yang namanya pendataan honorer, dan kami berharap sih sebenarnya agar rekan-rekan guru honorer itu semua lolos pendataan nantinya, amin ya. Oke. Nah, di sini hanya saja Bapak Bima mengaku bahwa untuk pengangkatan P3K 2022 jumlah formasi yang dibutuhkan belum diketahui karena masih dalam tahap pendataan ya. Ini yang menjadi pertanyaan banyak rekan-rekan guru honorer. Apakah ada kaitan antara pendataan dengan pengangkatan P3K guru 2022? Di sini ya, admin tidak mengatakan ada kaitan tidak ada kaitan, tetapi silakan Bapak Ibu artikan analogi dari artikel ini. Di sini dikatakan hanya saja Bima mengaku bahwa untuk pengangkatan P3K 2022 jumlah formasi yang dibutuhkan belum diketahui karena masih dalam tahap pendataan. Seturut dengan hal itu, jumlah formasi P3K belum dibagikan ke daerah-daerah Indonesia termasuk Papua Barat. Lebih lanjut, Pak Bima mengatakan BKN bersama Kemenpan RB dan Kemendagri ya, Kementerian Dalam Negeri,
masih melakukan pendataan ya, termasuk jadwal pengangkatan berkaitan dengan tenaga PPK. Kami dulu datanya, termasuk akan diverifikasi kembali sehingga ketahuan berapa data bersihnya tenaga honor yang ada di daerah. Kami juga harus memastikan bahwa data itu valid ya, ungkap dia. Nah, jadi di sini ya, untuk pendataan honorer memang ya itu cukup ketat ya. Karena kenapa? Itu yang akan ada verifikasi ya, dan nantinya akan ada data bersih dari tenaga honorer yang ada di daerah, sehingga betul-betul Bapak Ibu ya didapatkan data yang super valid ya. Nah, karena tentunya itu menjadi salah satu bahan atau mekanisme untuk penentuan strategi untuk penyelesaian honorer ya, dengan adanya pendataan ini. Jadi tidak main-main pendataan ini Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini dikatakan Bapak Bima juga memastikan P3K yang diangkat pada tahun ini tidak hanya guru ya. Jadi ini tentunya kabar gembira ya, bukan hanya guru saja ya, tetapi juga tenaga kesehatan seperti perawat, bidan, dokter, dan penyuluh. Jika memungkinkan lanjut Bima, akan ada penerimaan P3K di luar guru dan tenaga kesehatan. Wow, mantap ya. Sebelumnya di hadapan guru tenaga P3K yang menerima SK pengangkatan oleh Bupati Manokwari Hermus Indo di Hotel Aston New Manokwari, di sini Bima menyampaikan ke depan formasi PNS di Indonesia akan berkurang. Saya ulangi ya, Bima menyampaikan ke depannya formasi PNS di Indonesia itu akan berkurang Bapak Ibu ya. Nah, kemudian menurut dia berkurangnya PNS dan banyaknya tenaga P3K bercermin dari negara luar, yang mana jumlah PNS atau dikenal dengan istilah public servant hanya 20%, sedangkan P3K atau government workers itu mencapai 80% dari total pegawai di suatu negara ya. Jadi ini mencontoh dari luar negeri Bapak Ibu ya. Oke. Yang jelasnya ya, mudah-mudahan istilahnya tetap istilahnya fokus atau pro kepada honorer ya. Seperti di Australia dan Selandia Baru itu tenaga P3K mencapai 100%. Kita memang pelan-pelan ya menuju ke sana, ungkap Bima Haryawi Bisana. Jadi tidak bisa dipungkiri ya bahwasanya pemerintah juga itu melakukan studi banding lah ceritanya ya. Itu semacam melihat perkembangan pendidikan di luar negeri Bapak Ibu ya, terutama untuk pegawainya, sehingga ini salah satu berkurangnya PNS itu sebenarnya tercermin ya, bercermin dari negara luar atau melihat negara luar yang mana jumlah PNS atau dikenal dengan istilah public servant hanya 20%, sedangkan P3K atau government workers itu mencapai 80% dari total pegawai di suatu negara. Jadi kalau PNS kalau di luar negeri itu dikatakan public servant. Kalau P3K di luar negeri itu dikatakan government works. Jadi inti dari video ini sebenarnya bahwasanya pemerintah akan lebih memfokuskan ya mengangkat pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja pada tahun 2022. Ini tentunya menjadi angin segar ya bagi rekan-rekan guru yang sudah lolos PG maupun yang belum lolos PG ya, langsung dari BKN ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.